Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari teori basis data 2 mengenai bab 15, data mining. Tujuan belajar: memahami pemodelan data mining, memahami setiap tahapan dalam data mining, memahami fungsionalitas dalam data mining, serta memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Pendahuluan. Data mining memang salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru, dan sampai sekarang orang masih memperdebatkan untuk mendapatkan data mining di bidang ilmu, di mana karena data mining menyangkut database, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, statistik, dan sebagainya. Ada pihak yang berpendapat bahwa data mining tidak lebih dari machine learning atau analisa statistik yang berjalan di atas database. Namun pihak lain berpendapat bahwa database berperan penting di data mining karena data mining mengakses data yang ukurannya besar, bisa sampai terabyte, dan di sini terlihat peran penting database terutama dalam optimasi query-nya. Definisi data mining. Definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari data yang ada di database yang besar. Dalam jurnal ilmiah, data mining juga dikenal dengan nama Knowledge Discovery in Database atau disingkat dengan KDD. Latar belakang. Kehadiran data mining dilatar belakangi dengan problema data explosion yang dialami akhir-akhir ini, di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya, yaitu mengenai data pembelian, data penjualan, data nasabah, dan data transaksi, dan sebagainya. Hampir semua data tersebut dimasukkan dengan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari yang kebanyakan adalah OLTP atau Online Transaction Processing. Bayangkan, berapa transaksi yang dimasukkan oleh hypermarket semacam Carrefour atau transaksi kredit dari sebuah bank dalam seharinya, dan bayangkan berapa besar ukuran data mereka jika nanti telah berjalan beberapa tahun. Pertanyaan sekarang adalah, apakah data tersebut akan dibiarkan menggunung, tidak berguna lalu dibuang, ataukah kita dapat menambangnya untuk mencari emas berlian, yaitu informasi yang berguna untuk organisasi kita. Banyak di antara kita yang kebanjiran tapi miskin informasi. Case: jika Anda mempunyai kartu kredit, sudah pasti Anda bakal sering menerima surat berisi brosur penawaran barang atau jasa. Jika bank pemberi kartu kredit Anda mempunyai 1000 nasabah dan mengirimkan sebuah atau hanya satu penawaran dengan biaya pengiriman sebesar 1000 per buah, maka biaya yang dihabiskan adalah 1 miliar. Jika bank tersebut mengirimkan penawaran sekali sebulan yang berarti 12 kali dalam setahun, maka anggaran yang dikeluarkan per tahunnya adalah 12 miliar. Dari dana 12 miliar yang dikeluarkan, berapa persenkah konsumen yang benar-benar membeli, atau mungkin hanya 10% saja? Secara harfiah berarti 90% dari dana tersebut terbuang sia-sia. Persoalan tersebut merupakan salah satu persoalan yang dapat diatasi oleh data mining dari sekian banyak potensi permasalahan yang ada. Data mining dapat menambang data transaksi, belanja, kartu kredit untuk melihat manakah pembeli-pembeli yang memang potensial untuk membeli produk tertentu. Mungkin tidak sampai persisi 10%, tapi bayangkan jika kita dapat menyaring 20% saja, tentunya 80% dana dapat digunakan untuk hal lainnya. Data mining vs data warehouse. Lalu, apa beda data mining dengan data warehouse dan OLAP atau Online Analytical Processing? Secara singkat, bisa dijawab bahwa teknologi yang ada saat data warehouse dan OLAP dimanfaatkan penuh untuk melakukan data mining. Gambar di bawah menunjukkan posisi masing-masing teknologi.
Dan di sini semakin menambah adalah increasing potential to support business decision. Nah, di sini terdapat yang paling atas adalah making decision. Selanjutnya, data presentation yaitu visualization techniques, data mining, information discovery, data exploration, statistical analysis, query, and reporting, data warehouse atau data marts yaitu OLAP, MDA, dan data source, paper files, information providers, database systems, dan OLTP. Teknologi database. Dari gambar tersebut terlihat bahwa teknologi data warehouse digunakan untuk melakukan OLAP, sedangkan data mining digunakan untuk melakukan informasi discovery yang informasinya lebih ditunjukkan untuk data analisis dan bisnis analisis dengan ditambah visualisasi tentunya. Dalam prakteknya, data mining juga mengambil data dari data warehouse. Hanya saja, aplikasi dari data mining lebih khusus dan lebih spesifik dibandingkan OLAP mengingat database bukan satu-satunya bidang ilmu yang mempengaruhi data mining. Banyak lagi bidang ilmu yang turut memperkaya data mining seperti information science atau ilmu informasi, high performance computing, visualisasi, machine learning, statistik, neural network atau jaringan saraf tiluruan, pemodelan matematika, informasi retrieval dan informasi extraction serta pengenalan pola. Bahkan pengolahan citra atau image processing juga digunakan dalam rangka melakukan data mining terhadap data image atau spasial. Dengan memadukan teknologi OLAP dengan data mining, diharapkan pengguna dapat melakukan hal-hal yang biasa dilakukan di OLAP seperti drilling atau rolling untuk melihat data lebih dalam atau lebih umum, pivoting, slicing, dan dicing. Semua hal tersebut diharapkan nantinya dapat dilakukan secara interaktif dan dilengkapi dengan visualisasi. Data mining tidak hanya melakukan mining terhadap data transaksi saja. Penelitian di bidang data mining saat ini sudah merambah ke sistem database lanjut seperti object-oriented database, image spatial database, time series data atau temporal database, teks dikenal dengan nama text mining, web dikenal dengan nama web mining, dan multimedia database. Meskipun gaungnya mungkin tidak seramai seperti ketika client server database muncul, tetapi industri-industri seperti IBM, Microsoft, SAS, SGI, dan SPSS terus gencar melakukan penelitian di bidang data mining dan telah menghasilkan beberapa software untuk melakukan data mining. Contohnya yaitu Intelligent Miner dari IBM berjalan di atas sistem operasi AIX, OS 390, OS 400, Solaris, dan Windows NT dijual dengan harga sekitar $600. Selain untuk data, IBM juga mengeluarkan produk Intelligence Miner untuk teks. Microsoft juga telah menambah fasilitas data mining di Microsoft SQL Server 2000. Enterprise Miner dari SAS berjalan di atas sistem operasi AIX 6000, CMS, Compaq, True 6 Unix, HPUX, IRIX, Intel, ABI, MVS, OS2, OpenVMS Alpha, OpenVMS Vax, Solaris, dan Windows. Selanjutnya, mindset dari Silicon Graphics berjalan di atas sistem operasi Windows 9 NT dan IRIX dijual per seat dengan seharga $995, server Windows NT seharga $35.000 dan untuk IRIX dijual $50.000. Clementine dari SPSS berjalan di atas sistem operasi Unix dan Windows NT. Beberapa penelitian sekarang ini sedang dilakukan untuk memajukan data mining, diantaranya adalah peningkatan kinerja jika berurusan dengan data berukuran terabyte, visualisasi yang lebih menarik untuk user,
pengembangan bahasa query untuk data mining yang sedapat mungkin mirip dengan SQL. Tujuannya tidak lain adalah agar end user dapat melakukan data mining dengan mudah dan cepat serta mendapat hasil yang akurat. Proses data mining. Tahap data mining. Karena DM adalah suatu rangkaian proses, DM dapat dibagi menjadi beberapa tahap yang diilustrasikan di gambar, yaitu yang pertama, pembersihan data untuk membuang data yang tidak konsisten dan noise, integrasi data, penggabungan data dari beberapa sumber, transformasi data, data diubah menjadi bentuk yang sesuai untuk di-mining, aplikasi teknik DM, evaluasi pola yang ditemukan untuk menemukan yang menarik atau bernilai, present pengetahuan dengan teknik visualisasi. Tahap-tahap data mining adalah berikut ini. Database, cleaning and integration, flat files, kemudian masuk ke data warehouse, selection and transformation, kemudian masuk ke data mining, patterns, yaitu evaluational and presentation, dan di sini kita akhirnya menemukan knowledge. Teknik-teknik data mining. Dengan definisi DM yang luas, ada banyak jenis teknik analisa yang dapat digolongkan dalam DM. Karena keterbatasan tempat, di sini penulis akan memberikan sedikit gambaran tentang teknik DM yang paling populer. Yang pertama yaitu Association Rule Mining. Association Rule Mining adalah teknik mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Contoh dari aturan asosiatif dari analisa pembelian di suatu pasar swalayan adalah bisa diketahui berapa besar kemungkinan seorang pelanggan membeli roti bersamaan dengan susu. Dengan pengetahuan tersebut, pemilik pasar swalayan dapat mengatur penempatan barangnya atau merancang kampanye pemasaran dengan memakai kupon diskon untuk kombinasi barang tertentu. Penting tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan dua parameter, support yaitu presentasi kombinasi item tersebut dalam database, dan confidence yaitu kuatnya hubungan antara item dalam aturan asosiatif. Algoritma yang paling populer dikenal dengan a priori dengan paradigma generate dan test, yaitu pembuatan kandidat kombinasi item yang mungkin berdasar aturan tertentu, lalu diuji apakah kombinasi item tersebut memenuhi syarat support minimum. Kombinasi item yang memenuhi syarat tersebut disebut frequent item set, yang nantinya dipakai untuk membuat aturan-aturan yang memenuhi syarat confidence minimum. Algoritma baru yang lebih efisien bernama FTP3. Yang kedua adalah classification. Classification adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data, dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Model itu sendiri bisa berupa aturan jika dan maka, berupa decision tree, formula matematis, atau neural network. Dan di sini adalah gambar dari decision tree. Misalnya terdapat age untuk kurang dari 30, apakah dia seorang pelajar. Untuk usia antara 31 hingga 40, yes. Untuk usia lebih dari 40, kemudian credit rating. Dan untuk student, apakah yes atau no. Dan untuk credit rating, apakah no atau yes. Decision tree adalah salah satu metode classification yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia. Contoh dari decision tree dapat dilihat pada gambar tersebut.
Di sini setiap percabangan menyatakan kondisi yang harus dipenuhi dan tiap ujung pohon menyatakan kelas data. Contoh di gambar 3 adalah identifikasi pemilik komputer dari decision tree tersebut. Diketahui bahwa salah satu kelompok yang potensial membeli komputer adalah orang-orang yang berusia di bawah 30 tahun dan juga pelajar. Algoritma decision tree yang paling terkenal adalah C45, tetapi akhir-akhir ini telah dikembangkan algoritma yang mampu menangani data skala besar yang tidak dapat ditampung di memori seperti rainforest. Metode-metode classification yang lain adalah Bayesian, neural network, kinetical logarithm, fuzzy case-based reasoning, dan nearest neighbor. Proses classification biasanya dibagi menjadi dua fase, learning dan test. Pada fase learning, sebagian data yang telah diketahui kelas datanya diumpan untuk membentuk model perkiraan. Kemudian pada fase tes model yang sudah terbentuk diuji dengan sebagian data lainnya untuk mengetahui akurasi dari model tersebut. Bila akurasinya mencukupi, model ini dapat dipakai untuk prediksi kelas data yang belum diketahui. Yang ketiga adalah clustering. Berbeda dengan association rule mining dan classification di mana kelas data telah ditentukan sebelumnya, clustering melakukan pengelompokan data tanpa berdasarkan kelas data tersebut. Bahkan, clustering dapat dipakai untuk memberikan label pada kelas data yang belum diketahui itu. Karena itu, clustering sering digolongkan sebagai metode unsupervised learning. Prinsip dari clustering adalah memaksimalkan kesamaan antar anggota suatu kelas dan meminimumkan kesamaan antar kelas cluster. Clustering dapat dilakukan pada data yang memiliki beberapa atribut yang dipetakan sebagai ruang multidimensi. Ilustrasi dari clustering dapat dilihat di gambar 4, di mana lokasi dinyatakan dengan bidang 2 dimensi dari pelanggan suatu toko dapat dikelompokkan menjadi beberapa cluster dengan pusat cluster ditunjukkan oleh tanda positif. Banyak algoritma clustering memerlukan fungsi jarak untuk mengukur kemiripan antar data. Diperlukan juga metode untuk normalisasi bermacam atribut yang dimiliki data. Beberapa kategori algoritma clustering yang banyak dikenal adalah metode partisi di mana pemakai harus menemukan jumlah partisi yang diinginkan, lalu setiap data dites untuk dimasukkan pada salah satu partisi. Metode lain yang telah lama dikenal adalah metode hierarki yang terbagi dua lagi, yaitu bottom up yang menggabungkan klaster menjadi klaster lebih besar dan top down yang memecah klaster besar menjadi klaster yang lebih kecil. Kelemahan metode ini adalah bila salah satu penggabungan atau pemecahan dilakukan pada tempat yang salah, tidak dapat didapatkan klaster yang optimal. Pendekatan yang banyak diambil adalah menggabungkan metode hierarki dengan metode clustering lainnya seperti yang dilakukan oleh Cameron. Akhir-akhir ini dikembangkan juga metode berdasar kepadatan data, yaitu jumlah data yang ada di sekitar suatu data yang sudah teridentifikasi dalam satu cluster. Bila jumlah data dalam jangkauan tersebut lebih besar dari nilai ambang batas, data-data tersebut dimasukkan dalam cluster. Kelebihan metode ini adalah bentuk klaster yang lebih fleksibel. Algoritma yang terkenal adalah DBSCAN. Sekarang kita memasuki ke sesi latihan soal. Untuk soal yang pertama, apa perbedaan antara klasifikasi dan clustering? Jawabannya adalah, klasifikasi data adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Sedangkan clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya.
berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan meminimalkan kemiripan intrakelas. Berikutnya, untuk soal yang nomor 2, apa peranan visualisasi informasi dalam data mining? Jawabannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang macam-macam informasi yang dapat ditemukan dalam sekumpulan data. Berikutnya, untuk soal yang nomor 3, definisikan support dan confidence untuk aturan asosiasi. Support yaitu menunjukkan frekuensi dari kaidah di dalam transaksi, sedangkan confidence menunjukkan presentasi dari transaksi yang memuat A dan juga memuat B. Soal yang nomor 4, jelaskan mengapa aturan asosiasi tidak dapat digunakan secara langsung untuk prediksi tanpa analisis yang lebih lanjut atau domain pengetahuan. Jawabannya adalah karena aturan asosiasi mengcapture item atau kejadian dalam data berukuran besar yang berisi data transaksi. Sekian untuk pertemuan kali ini.